Sebagai manusia, kita tidak dapat sepenuhnya merasakan sifat asli alam semesta. Indera dan otak kita hanya mampu memproses sebagian kecil dari dunia ini. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan konsep dan alat untuk mempelajari sifat sejati dari kenyataan. Kemajuan teknologi tidak hanya memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta, tetapi juga membuat kita menyadari kemungkinan-kemungkinan yang mengkhawatirkan. Di masa depan, mungkin kita akan mampu mensimulasikan seluruh alam semesta. Namun, jika itu menjadi pilihan, bagaimana kita akan tahu apakah itu sudah terjadi? Bagaimana jika kita bukan penciptanya, melainkan hanya sebuah ciptaan? Apakah mungkin kita tidak nyata, dan tidak menyadarinya? Jika pemahaman kita tentang fisika benar, maka tidak mungkin untuk mensimulasikan seluruh alam semesta dengan bertriliunan benda di dalamnya. Namun sebenarnya, tidak perlu sampai sejauh itu. Kita hanya perlu mensimulasikan sedikit bagian dari alam semesta untuk menipu penghuni dalam simulasi kita, agar mereka berpikir bahwa semesta itu nyata. Miliaran galaksi yang ada di alam semesta ini mungkin tidak terlalu penting bagi kita. Yang kita butuhkan hanyalah ruang yang dapat dijelajahi oleh para penghuni yang kita izinkan. Semesta yang begitu luas ini mungkin hanya merupakan proyeksi belaka dan para penghuni tidak akan pernah menyadarinya. Namun, bagaimana dengan benda-benda kecil seperti sel dan bakteri? Meskipun tidak terlalu penting, ketika kita melihatnya melalui mikroskop, apa yang kita lihat bisa saja baru saja diciptakan. Begitu juga dengan atom-atom penyusun kursi yang kita duduki saat ini. Tidak perlu mensimulasikan setiap atom penyusunnya, kita hanya perlu mensimulasikan lapisan terluarnya saja. Bahkan mungkin bagian dalamnya kosong, sampai penghuni memilih untuk membukanya. Tubuh kita mungkin berisi berbagai hal, namun sebenarnya kosong hingga kita membukanya. Syarat minimal untuk simulasi kita adalah kesadaran dari manusia virtual yang kita ciptakan. Hanya perlu dipastikan bahwa penghuni merasakan bahwa simulasi itu nyata. Meskipun mungkin kita sekarang berada dalam simulasi, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kami memiliki 5 asumsi, berdasarkan modifikasi dari argumen simulasi oleh Nick Bostrom. Jika semua asumsi tersebut benar, maka kalian hidup di dalam simulasi. Asumsi pertama adalah adanya kemungkinan untuk menyimulasikan kesadaran. Meskipun belum ada yang tahu dengan pasti apa itu kesadaran, kita bisa berasumsi bahwa kesadaran bisa dibangun dengan mensimulasikan otak karena otak cukup rumit. Kita tidak hanya ingin mensimulasikan satu orang saja, melainkan seluruh sejarah manusia sehingga kita dapat mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Oleh karena itu, dibutuhkan simulasi 200 miliar manusia dengan rata-rata umur 50 tahun. Satu tahun memiliki 30 juta detik, dikalikan dengan 50 tahun, dikalikan dengan 200 miliar manusia. Diperlukan komputer dengan kemampuan mengolah juta triliunan operasi per detik, yang lebih besar dari jumlah bintang di alam semesta yang terlihat. Asumsi kedua, mengatakan bahwa kemajuan teknologi akan terus berlanjut sehingga ada kemungkinan adanya peradaban galaktik yang memiliki komputer dengan kekuatan tak terbatas. Komputer dengan kapasitas seperti ini mungkin dapat terwujud melalui konsep otak matrioska, sebuah megastruktur teoretis yang terbuat dari miliaran bagian yang mengorbit bintang dan mengambil energi radiasi. Meskipun demikian, dibutuhkan seseorang yang membangun komputer tersebut. Asumsi ketiga, peradaban maju tidak menghancurkan diri mereka sendiri. Jika semua peradaban menghancurkan diri sendiri, maka simulasi tidak akan mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh saringan besar yang harus dilewati kehidupan, seperti perang nuklir, asteroid, perubahan iklim, atau generator lubang hitam. Jika ada peradaban yang masih bertahan dan ingin menjalankan simulasi, hal itu bisa terjadi asalkan asumsi pertama hingga ketiga benar. Asumsi keempat, saat berbicara tentang peradaban setelah manusia, kita tidak bisa memprediksi dengan pasti bagaimana makhluk seperti dewa tersebut. Konsep yang kita anggap penting, mungkin tidak relevan atau tidak dapat dipahami oleh makhluk setelah manusia, sehingga mereka mungkin tidak tertarik untuk menjalankan simulasi demi kesenangan atau penelitian. Namun, jika mereka memang ingin menjalankan simulasi untuk alasan apapun, maka ada kemungkinan bahwa kita hidup di dalam simulasi. Asumsi kelima, jika terdapat banyak simulasi, kemungkinan besar Anda berada dalam salah satunya. Jika ada peradaban dalam simulasi, besar kemungkinan ada banyak peradaban seperti itu.
Selain itu, diasumsikan bahwa makhluk setelah manusia memiliki akses ke kekuatan perhitungan yang tak terhingga. Oleh karena itu, jika mereka menjalankan simulasi, mudah untuk menjalankan jutaan hingga miliaran simulasi. Jika terdapat miliaran simulasi semesta, maka akan terdapat triliunan demi triliunan simulasi kesadaran. Ini berarti bahwa sebagian besar makhluk yang memiliki kesadaran yang pernah ada merupakan sebuah simulasi. Dengan kata lain, setiap kesadaran nyata mungkin ada miliaran kesadaran yang tersimulasikan. Oleh karena itu, apa yang Anda anggap sebagai kenyataan mungkin saja tidak nyata. Besar kemungkinan Anda disimulasikan. Namun, semua ini didasarkan pada banyak asumsi yang tidak dapat diuji saat ini, sehingga banyak ilmuwan yang tidak setuju dengan eksperimen pikiran ini. Jadi, jangan membakar rumah Anda untuk menguji apakah akan terjadi kesalahan dalam sistem. Jika memang benar Anda disimulasikan, tidak akan ada yang berubah. Anda mungkin berada di dalam planet kecil yang melaju di dalam ruang hampa tak berujung, atau berada di dalam sebuah simulasi di dalam komputer. Eksistensi Anda tidak akan menjadi lebih menakutkan dan aneh. Yang dapat kita lakukan adalah berharap untuk menjalani hidup yang baik dan bersenang-senang, dan berharap bahwa jika kita memang berada dalam sebuah simulasi dalam sebuah superkomputer, tidak ada yang tersandung kabel listriknya. Namun, bagaimana jika semuanya tidak memiliki makna? Bagaimana jika kita benar-benar berada di dalam simulasi?